Warga kerajaan sorga, apa kabar? Selamat datang yang sudah hadir dalam ibadah raya kedua. Kita sama-sama mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan, amin. Kita bersyukur, amin. Kita dikasih kesempatan untuk kita mendapatkan informasi yang terpenting di dalam kehidupan kita, amin. Dan informasi penting ini bukan saja kita dengar, tapi Tuhan berharap bahwa informasi terpenting ini kita yakini dan kita lakukan secara bersama-sama, amin. Karena saya percaya kalau firman Tuhan itu kita yakini, kita lakukan, maka firman Tuhan ini hidup, mengandung janji-janji Tuhan dan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara boleh menerima tentang informasi atau berita-berita yang lain boleh. Tetapi saya mau sampaikan bahwa itu belum terpenting dalam kehidupan saudara. Tapi yang terpenting adalah saat saudara mendengarkan firman Tuhan. Jauh lebih penting dari semua kebutuhan kita yang ada di dalam diri kita ini. Oleh karena itu, karena ini adalah berita dan informasi terpenting, jadi kita mesti fokus. Kalau fokus artinya jangan ada yang mondar-mandir. Kalau fokus jangan ada yang lihat-lihat informasi yang lain di handphone saudara. Ya, saudara jangan sampai dicuri oleh iblis waktumu untuk tidak mendengarkan informasi terpenting yang kita akan dengar ini. Ya, informasi ini adalah menolong kita dalam segala hal. Kalau informasi yang ada di handphonemu itu tidak menolong, membuat kerugian, bahkan membuat kebodohan, serius. Kita sama-sama, saya juga suka buka itu media-media, justru kita suka bukan jadi pintar, jadi dibodohin oleh media begitu ya. Kita sedang dimuridkan oleh media. Ya, hari ini kita mau dibuat pintar, mau dibuat cerdas, karena kita adalah orang-orang kerajaan sorga. Kita butuh informasi terpenting yang harus kita dengar saat ini. 30 atau 1 jam ini kita dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Karena tidak pernah ada kerugian kalau kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kerugian kalau kita dengarkan firman Tuhan, serap yakini benar-benar. Justru ada keuntungan besar dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saya akan buat secara sistematis supaya dapat semua materi ini. Tema hari ini adalah tentang walking with God. Kita nggak bisa terpisah dari Tuhan, amin. Kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bisa berjalan sama Tuhan kalau kita nggak punya kesepakatan. Kita harus punya kesepakatan sama Tuhan. Tuhan, saya sepakat mau berjalan bersama denganmu setiap waktu dan setiap hari, amin. Oleh karena itu, tema yang disampaikan hari ini adalah nothing without the Holy Spirit. Artinya, kita nggak ada arti apa-apa tanpa Roh Kudus. Jadi kita butuh kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Without God you are nothing. Without God I am nothing. Kalau kita nggak ada Tuhan dalam hidup kita nggak ada artinya. Kita percuma hidup. Ya, kalau kita nggak ada Tuhan, saya nggak ada artinya. Katakan bersama, without God I am nothing. And you sebelah-sebelahnya bilang. Nggak ada artinya lo hidup kalau lo nggak ajak Tuhan bekerja sama dalam kehidupan lo gitu bahasanya. Kita harus ajak Tuhan bersama dengan kita. Itu yang membuat hidup kita lebih berarti. Amin. Orang-orang yang dekat sama kita sahabat aja belum tentu itu berarti. Kadang-kala sering mengecewakan, betul? Nah, Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu nggak ada alasan untuk kita tidak mendekati Tuhan. Kita harus dekati Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masa kontrak kita masih ada. Tiba-tiba kita langsung lewat, meninggoy gimana? Roh maut ini berkeliaran kemana-mana loh. Berapa waktu ini, berapa truk aja musibah terus, betul? Yang ada di sini roh maut. Kalau nggak dia dirasuk sama roh malaikat maut, nggak mungkin dia lakukan itu. Ada roh maut mengincar, ingin memusnahkan manusia dari bumi supaya penduduk surga sedikit. Nah, belum lagi di Cipularang kejadian seperti itu kan, remblong. Lalu di mana lagi ya, Teluk Naga ya, yang nabrak itu yang meninggal anak-anak yang naik sepeda listrik ya.
Ada lagi beberapa truk. Nah artinya begini saudara, saudara harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saat roh maut itu datang, saudara ditarik, diselamatkan. Coba kalau saudara tiba-tiba hidup dalam dosa, nggak dekat sama Tuhan, nggak ajak Tuhan, ada roh maut, udah selamat tinggal. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini ngajak kita supaya kita walking with God. Kita harus hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena kalau hidup nggak bersama dengan Roh Kudus, nggak ada artinya lo hidup. Cuma lo sekeren apapun, seganteng apapun, aksesorisnya apapun, lo nggak ada nilainya, nggak ada artinya hidup di dunia ini. Amin? Setuju? Yang paling berarti kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Ajak Tuhan dalam hidup kita. Lo keren banget gitu ya. Warga kerajaan sorga. Nah, without the empowerment of the Holy Spirit, we can accomplish nothing. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita nggak memberdayakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Kalau kita nggak bawa Roh Kudus dalam hidup kita, kita mau lakukan apapun nggak mencapai terus. Kita akan kecewa, kita akan ngeluh, gue dapatnya sedikit, ngeluh, keuntungan gue sedikit, gue kok rugi, gue kok sakit, gue kok capek, ngeluh hidup ini. Karena kita nggak bawa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nah, lalu yang sebelahnya, without the Spirit of God, tanpa kita melibatkan Tuhan di dalam diri kita ini we can do nothing. Kita nggak bisa lakukan apa-apa dalam hidup kita. Di situ berkata bahwa kita ini seperti kapal yang ada di air laut tanpa angin. Jadi kita nggak bisa jalan, nggak bisa ada tujuan. Artinya kita di tengah laut, kita nggak ada gunanya. Jadi kita butuh Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, sebagai orang percaya yang sudah lama menjadi Kristen, kita tahu bersama bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Setuju nggak? Sepakat nggak teori ini? Kita semua ini butuh Tuhan. Sepakat? Kita membutuhkan yang namanya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepakat? Kita membutuhkan namanya pengalaman rohani, pengalaman hidup pribadi bersama dengan Tuhan setiap hari. Setuju apa tidak? Setuju ya? Itu teorinya. Tapi kalau saya mau kasih pertanyaan, apakah kita bersama dengan Tuhan setiap hari? Ada yang jawab iya, ada yang setengah, ada yang enggak. Warga kerajaan sorga. Secara teori kita juga tahu bersama jika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapat yang namanya perhatian lebih. Betul? Betul ya? Kita dapat perhatian lebih. Betul suami istri? Kalau suami tiba-tiba nyuekin istrinya 2 hari, apa yang terjadi? Misalnya tiba-tiba Lydia nyuekin Sugi, apa yang terjadi? Baper nggak lo? Ayo lo. Tiba-tiba di sini ya, siapa lagi di sini? Oma lagi sama opa lagi kena. Tiba-tiba opa diemin 2 hari oma. Ada apa gerangan ini? Dilihat-lihat semua handphonenya, apa ini semuanya? Apa yang terjadi gitu kan? Nah, tahu nggak saudara, kita nih butuh Tuhan, amin? Tapi kadang kita cuekin Tuhan loh. Kita diamin Tuhan. Menurut saudara Tuhan itu baper nggak sama kita? Yang baper kita. Tuhan mah dicuekin 2-3 hari, seminggu. Tiba-tiba kita datang cuma minta, Tuhan, ya nak aku berikan nak. Tuhan itu sayang, penuh kasih baik sama kita. Tapi kita harus tahu diri. Kalau Tuhan sudah baik, kita harus dekat sama Tuhan setiap hari. Kita harus butuh Tuhan, dekat sama Tuhan. Jangan datangnya kalau lagi mau, ada masalah, ada butuhnya. Murah sekali kalau begitu. Betul? Anak-anak, kalau dekat, jangan anak-anak sekarang nih, dari luar, dari sekolah, dari kampus, masuk kamar langsung. Udah, keluarnya makan, mandi, udah begitu. Tinggal orang tua, bayar kos, gitu aja kan. Harus dekat sama orang tua, supaya apa? Supaya dapat perhatian lebih.
Ya kan, tiba-tiba ngedekam di kamar, tiba-tiba papa mama nggak perhatian sama aku. Lah kamu yang di kamar, emang papa mama ini Tuhan tahu. Kamu mesti dekat sama orang tua supaya dapat perhatian lebih. Begitu juga kalau kita sama Tuhan. Kalau kita banyak dekat sama Tuhan, pasti kita dapat perhatian lebih dari Tuhan. Kalau dapat perhatian lebih dari Tuhan, masakan Tuhan gak kasih perlindungan, masakan Tuhan gak kasih pemeliharaan, masakan Tuhan tidak kasih berkat. Betul? Kalau dekat sama orang tua, seperti anak saya, Pak, sepatuku sudah mau gak ada nih, warnanya beda. Karena dekat, sekali saya biarin, diamin aja. Dia ngomong lagi, udah 2-3 kali. Pasti saya belikan. Oh benar ya, saya analisa gitu kan. Nih Pak, mangap. Ya udah nih Papa kasih uang cari di situ, di Poris. Yang penting harus bisa ngerawat sepatu gitu. Harus aromanya sepatu gitu ya, jangan aroma yang lain. Warga kerajaan sorga, kita butuh waktu dekat sama Tuhan setiap waktu. Supaya banyak perhatian, banyak berkat, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, itu diberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Nah kita butuh bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu tema ini mengatakan, nothing without Holy Spirit. Nggak ada artinya kita hidup tanpa Roh Kudus. Kita hanya berputar-putar aja, capek, udah capek. Ngapain lagi gue ya? Putar-putar lagi. Padahal ada Tuhan. Nah, aku ada di sini, Nak. Kenapa kamu gak panggil aku? Aku bisa kasih ketenangan, kedamaian, sukacita di dalam dirimu. Kamu hanya putar-putar sendiri, udah capek kerja, ngeluh, capek kerja. Padahal aku akan menolong kamu, aku kasih rezeki buat kamu. Aku akan kasih kantau buat kamu. Kalau engkau dekat sama aku. Amin, yang mengerti katakan amin. Tapi ada yang berkata gini, ada yang belum capek, biarin aja, belum capek. Lakukannya sendiri. Kalau udah capek, baru sadar, bertobat, dekat sama Tuhan, jangan pernah keluar lagi. Amin. Saya ngalamin juga seperti itu, tapi saya udah bertobat. Kalau saudara belum bertobat ya harus cepat bertobat, supaya saudara bisa ngalamin berkat perhatian yang besar dari Tuhan buat kita semua. Amin. Warga kerajaan sorga. Saudara, selama kita menjadi orang Kristen, saudara sudah tahu belum Roh Kudus itu apa sih? Kita tahu semua dari kisah kejadian di Taman Eden sampai kejadian pencurahan Roh Kudus, maknanya sama. Tuhan mau ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Akhirnya apa? Adam dan Hawa melanggar hukum kerajaan Tuhan, terpisah. Padahal Tuhan mau berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan turun menjadi manusia. Kenapa nggak jadi serigala atau makhluk yang besar lainnya? Karena manusia takut. Karena Tuhan harus jadi manusia supaya bisa diterima oleh manusia. Amin. Bukan jadinya Yesus, kok Tuhan kok manusia. Nah, justru karena dia sayang sama kita, dia Tuhan jadi manusia supaya kita bisa saling diterima. Supaya bisa diterima. Nah setelah itu dia lakukan lagi, waktu pas Yesus naik ke sorga, dia turunkan Roh Kudus. Dia lakukan itu buat apa? Supaya ada hubungan bisa kembali terjalin. Supaya Roh Kudus Tuhan itu punya hubungan dengan kita kembali. Waktu Yesus jadi manusia lalu pencurahan Roh Kudus. Ini udah terakhir ini. Cara terakhir. Supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa hadir di dalam kehidupan kita di seluruh dunia ini. Amin. Oleh karena itu Tuhan mau, mumpung waktu masih ada sebelum Tuhan Yesus datang, ayo kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau saudara sudah dapat nikmatnya, saudara tidak akan mau lepas. Bangun tidur saudara ingatnya bukan nasi uduk lagi, bukan. Ingatnya udah Tuhan, terima kasih Tuhan. Dapat nafas, dapat kepercayaan. Aku akan lakukan hal besar hari ini Tuhan bersama denganmu. Walaupun ada masalah, terima kasih buat masalah, membuat aku semakin dewasa. Membuat aku semakin bergantung samamu Tuhan. Amin. Untung dikit atau besar gak masalah, mau rugi pun gak masalah, yang penting aku bersama denganmu. Yang penting pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Saya juga bekerja gitu waktu saya di proyek, saya keliling-keliling, saya ditolak. Tuhan gak apa-apa, ditolak.
Yang penting kau jangan menolak aku Tuhan. Ya, kita bikin romantis kan ya. Nah yang penting perjalanan bersama dengan Tuhan, bukan masalah berkatnya. Kalau kita datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan karena berkat, murah sekali hubunganmu sama Tuhan. Ya, hubungan suami istri seperti itu, hubungan pacar juga seperti itu. Kalau mau dideketin pacar atau suami istri karena uang, nah ini bukan konsep yang benar. Tiba-tiba istri baik, tanggal muda aja gitu kan, pas suami lagi gajian gitu ya. Enggak seperti itu. Dan Tuhan mau kita punya hubungan dengan kita semua yang ada di sini. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, tetapi setiap waktu. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah ini ayatnya saudara, kalau saudara bisa lihat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah ayat di atas berkata masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi waktunya sudah singkat, aku udah gak ada di sini kan secara tubuh. Oleh karena itu, Dia harus memberikan rohnya. Kalau rohnya Dia akan kasih waktu 24 jam buat kita semua. Dan saat kita dekat sama Dia, maka Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan, bukan yang belakang. Kalau yang belakang itu dukun. Supaya kelihatan keren, hebat. Kalau saudara datang ke dukun, saudara akan dites. Kamu 5 hari yang lalu seperti ini ya, sebulan yang lalu. Dan kita berkata, wow tahu hebat ya. Di belakang dia tahu, di depan dia tidak akan pernah tahu. Yang tahu hanya Roh Kudus dan Tuhan yang bersama dengan kita setiap waktu. Amin. Nah, ada 2 hal penting yang mau kita sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan, bagaimana supaya kita bisa kembali hidup bersama dengan Roh Kudus. Ada 2 kata penting yang kita pelajari hari ini, yaitu kita sama-sama lihat. Kata penting agar Roh Kudus bisa kembali hadir bersama dengan kita. Yang pertama adalah bicara tentang experience atau pengalaman. Kita harus memiliki pengalaman, katakan pengalaman. Setiap orang hidup pasti membutuhkan yang namanya sebuah pengalaman, setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, saudara tidak ada di sini. Ya, semuanya bicara teori. Tapi seluruh kehidupan manusia berbicara tentang kehidupan. Kita bicara makanan enak, katanya makanan, tapi nggak ada praktek kita makannya, sama aja bohong. Nah kita hidup boleh banyak teori dan banyak kepintaran, namun tanpa sebuah pengalaman, tanpa sebuah kenyataan, maka hidup tidak ada artinya. Artinya begini saudara, sehebat apapun kita merangkai kata-kata, jika tidak ada satupun yang kita alami, maka rangkaian kata itu tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Betul? Sebanyak apapun firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, kalau kita nggak lakukan, akan sia-sia di dalam diri kita. Tapi kalau firman Tuhan itu bergerak, kita yakini, kita lakukan, maka firman Tuhan itu yang mengandung janji-janji Tuhan akan bergerak juga dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini, firman-Ku apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan balik sama kita dengan berkat-berkat, dengan janji-janjinya yang digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau kita hidup bukan hanya atas dasar teori saja, bukan. Dan saya sebagai gembala bukan, ini firman Tuhan buat jemaat ya, sorry saya tidak melakukan. Bicara tentang saham, saham Tuhan berapa? 100%, saham manusia? Mengenai 2 pohon itu bicara tentang apa? Persepuluhan dan benih. Sorry jemaat, firman Tuhan persepuluhan atau benih, cuman buat jemaat, gembala nggak ikut-ikutan. Tidak seperti itu, semua firman Tuhan ini berlaku. Mau buat jemaat, mau buat pelayan, mau buat pengurus, mau buat gembala, semuanya berlaku. Kok nggak amin sih? Semua firman Tuhan ini berlaku untuk semua manusia.
termasuk gembala, harus balikin perpuluhan. Saya bilang sama istri saya, gaji balikin langsung. Dapat uang proyek, balikin langsung. Dapat uang untung bakso, balikin langsung. Dapat apa lagi? Grab online, offline, balikin langsung semuanya. Cuma balikin. Kita udah dapat 90, udah alhamdulillah. Udah kamsia, 10 masih kita curi, kebangetan. Warga kerajaan sorga. Pengalaman kita yang terbesar adalah saat kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan atau kekristenan kita tidak akan ada artinya apa-apa kalau kita hanya menerima kebenaran Tuhan hanya sebagai teori, tapi belum menjadi sebuah kenyataan dan belum menjadi sebuah pengalaman hidup yang nyata. Saudara, saya yakin di sini menjadi orang Kristen sudah lama. Saudara tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi jangan cuma jadi teori, tetapi jadi sebuah kenyataan hidup, menjadi sebuah pengalaman hidup. Dan itu yang menyenangkan sebenarnya. Kalau saudara jadikan sebuah pengalaman hidup, saudara yang akan menikmati. Amin. Nah, di zaman akhir ini di sekeliling kita masih banyak orang-orang percaya yang hidup hanya tahu teori firman Tuhan saja, namun belum memiliki pengalaman yang nyata atas dasar firman Tuhan dalam kehidupannya. Banyak sekali. Mudah-mudahan saya bicara untuk gereja-gereja yang di sana ya. Untuk gereja jemaat KHC mengerti teori firman Tuhan dan punya pengalaman melakukan firman Tuhan. Amin. Dan inilah yang menjadi masalah bahwa kekayaan sorga akhirnya belum menjadi sebuah kenyataan. Karena kenapa? Teori dasar firman Tuhan belum menjadi sebuah pengalaman. Yang pertama kan kita bicara experience atau pengalaman. Dan Tuhan mau hari ini saudara kalau ngerti dan yakin tahu firman Tuhan, jadikan sebuah pengalaman. Itu yang indah. Gak ada amin ini. Jangan mau berkatnya doang, lakukan firman Tuhan gak mau, aduh. Warga kerajaan sorga, masalah terbesar orang-orang percaya saat ini adalah bahwa kekayaan sorga itu menjadi sebuah kesulitan. Karena kenapa? Firman Tuhan yang diterima hanya sebagai teori, tapi belum sebagai pengalaman. Dan kita ada di sini bukan untuk menjadi korban-korban seperti itu, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang hidup punya pengalaman atas dasar firman Tuhan. Itu yang keren. Amin. Mumpung masih ada waktu kita mau menikmati pengalaman itu, lakukan, jangan tunda-tunda. Karena kita nggak tahu, jangan sampai ada truk ugal-ugalan, bawa roh maut. Aduh, ngeri sekali. Tapi orang-orang percaya yang suka mendeklarasikan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, pasti dilindungi, pasti diluputkan dari mara bahaya. Amin. Masalah terbesar hidup orang percaya adalah hanya tahu teori firman Tuhan, namun belum siap, belum sempat menjadikan firman Tuhan sebuah pengalaman hidup yang nyata dalam diri orang percaya tersebut. Halo? Ini gua bukan ya. Kalimat ini buat gua bukan ya. Hari ini Tuhan mengajak saudara, jadikan firman Tuhan sebuah pengalaman hidup pribadi saudara. Amin. Bukan sebagai teori atau amin, keren, yes, tapi saudara tidak melakukan. Tapi jadikan firman Tuhan ini sebuah pengalaman hidup yang nyata di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya firman Tuhan itu hidup kuat, tajam. Kalau kita lakukan, kita yakini, maka akan ada janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditakdirkan sebagai orang-orang yang mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Setuju atau tidak? Yosua 1 ayat 8 mengatakan itu. Tapi masalahnya bahwa firman Tuhan berkata, barang siapa yang meyakini dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, maka di situ keberhasilan dan keberuntungan itu dapat dinyatakan. Kalau kita mau meyakini firman Tuhan, memperkatakan berulang-ulang, sehingga pada saat ada masalah kita bisa memutuskan, aku harus melakukan yang ini.
Itu kekuatan kita. Kita adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Warga kerajaan sorga. Yang saya baca di dalam firman Tuhan ini bahwa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita menurut saudara menerima berkat atau memberi berkat. Nah, Tuhan selalu mengajarkan bagaimana kita memberkati. Bukan saja, bukan arti menerima berkat tidak baik ya. Bukan saja menerima berkat terus. Ada yang bilang sama saya, Pak Gembala, karunia saya bukan memberkati, karunia saya menerima berkat. Ada nggak yang begitu bro? Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada yang situ, kalau ada itu saya juga mau gitu ya. Tapi karena sudah telanjur ini buku kehidupan kita bicara bagaimana kita hidup memberkati, bagaimana jadi berkat, kita harus suka hidup jadi berkat. Bukan hanya suka hidup menerima. Saudara boleh cerita keren, saya diberkati. Saya balik tanya, dan terima berkat ya. Lalu bagaimana diberkatinya? Seberapa banyak saudara memberkati daripada menerima berkat? Nggak bisa jawab. Hari ini Tuhan mau kita lebih suka memberkati daripada menerima berkat. Amin. Amin. Cerita kita memang bagus kalau menerima berkat, saya juga senang. Saya senang diberkati. Tapi pas saya diberkati tanpa memberkati, saya utang. Saya bilang sama istri saya, ini tiba-tiba ada berkat nih. Kita siap-siap taruh benih. Kita harus siap memberkati. Supaya kesaksiannya enak. Diberkati dan memberkati gitu kan. Klop gitu ya, jangan menerima berkat, udah gitu doang. Karena ukuran yang Tuhan taruh di dalam diri kita sebenarnya. Ini belum dihilangin ya, contekan saya nih. Karena ukuran kerajaan sorga adalah orang percaya diberkati terlihat bukan saat terlihat menerima berkat. Tetapi orang percaya bisa diberkati karena terlihat banyaknya firman Tuhan yang sudah dilakukan menjadi pengalaman hidup. Dan banyaknya berkat yang sudah dituai. Menurut saudara lebih kerenan yang mana? Saudara menjadi orang percaya yang menerima berkat tanpa saudara memberkati, atau saudara menerima berkat karena saudara banyak melakukan firman Tuhan dan banyak berkat yang sudah saudara tuai. Semakin banyak saudara menabur, semakin banyak saudara. Itu di mana 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Silakan. 2 Korintus 9 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke. Kita paham di sini ya, bahwa kita harus ubah mentalitas kita sebagai ukuran kerajaan sorga. Saudara diberkati karena saudara sudah memberkati. Amin. Oleh karena itu di sini ada departemen diakonia. Kita harus banyak memberkati. Harus setiap bulan memberkati supaya apa? Supaya jemaat kita semakin banyak diberkati. Amin. Kita semakin sedikit menabur, akan sedikit jemaat kita akan menuai. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, nothing without Holy Spirit. Tanpa Roh Kudus kita nggak ada artinya. Kenapa? Oleh karena itu kita butuh yang namanya pengalaman. Pengalaman, kalau kita punya pengalaman, punya experience, maka kita akan everything kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Nah ini yang pertama, bahwa kita sudah belajar 8 kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kita sudah belajar 3, bekerja, mengelola, dan multiplikasi. Dan yang sekarang yang mana ya Pak Gem? Sekarang tidak ada di 8 poin ini. Ini adalah pembungkus untuk 8 kekuatan. Ini 8 kekuatan. Dan ini pembungkus yang pertama adalah kita harus mengalami ini. Udah 3 poin kekuatan, saudara sudah mulai belajar melakukan firman Tuhan atau belum? Kalau belum, sorry, kekayaan itu tidak OTW kepada saudara, on the way. Saudara mumpung firman Tuhan ini masih hot,
istilahnya masih rutenya masih sama, saudara harus tetap segera melakukan. Kalau tidak, rutenya beda, tidak berbarengan kita. Yang mengerti katakan amin. Pembungkus yang pertama adalah pengalaman. Kita harus sama-sama jadikan firman Tuhan sebuah pengalaman hidup. Amin. Pertanyaannya seperti ini kepada saudara. Mengapa masih banyak orang-orang percaya belum mau menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah pengalaman hidup? Masalahnya di mana, saudara? Apakah kebenaran firman Tuhan belum saudara anggap bahwa itu bagian dari kehidupan saudara? Apakah seperti itu? Atau apakah firman Tuhan menurut saudara hanya sebagai teori dalam kehidupan saudara? Akhirnya saudara karena sulit untuk melakukan firman Tuhan, saudara akan sulit mengampuni. Saudara akan sulit yang namanya bersabar. Saudara akan sulit yang namanya berdoa, membaca firman Tuhan. Masalahnya karena masih berpikir, beroperasi dengan model kerja. Orang kerja ada berapa? Kerja secara duniawi. Ada 4 ya cara bekerja. Yang pertama duniawi, babat aja semua, kompromi sama dosa, sikat semua, nggak kenal agama, sikat. Yang kedua manusiawi. Dia nggak melakukan yang jelek. Pokoknya gue nggak buat jahat, nggak ngerugin lu, gue lakukan aja. Gak butuh agama-agama, yang penting gue gak ngelakukan yang jahat. Itu manusiawi. Lalu yang ketiga, bekerja secara agamawi. Gue tahu firman Tuhan, tapi gue belum mau melakukannya. Ini orang-orang agamawi. Yang keempat adalah orang surgawi yang tahu firman Tuhan dan mau menjadikan firman Tuhan itu pengalaman hidup pribadi. Warga kerajaan sorga. Saya mau tanya, saudara orang surgawi atau bukan sih? Identitas saudara adalah orang-orang surgawi, amin. Saudara adalah orang surgawi, amin. Bilang, saya adalah orang surgawi. Tapi kalau yang diam, saudara orang surgawi bukan. Halo, saudara diam kenapa? Kenapa? Saya mau kasih tahu ya, kenapa yang nggak yakin. Saudara krisis identitas. Saudara harus benerin. Kalau enggak rugi waktumu hidup di buminya Tuhan ini. Saudara diselamatkan atau nanti tidak diselamatkan. Saudara mau dicomot sama Tuhan atau mau dicomot sama roh jahat. Pilihan itu aja. Kalau saudara adalah sadar orang surgawi, saudara harus belajar hidup sebagai orang surgawi pada umumnya. Amin. Kalau kita krisis identitas bahaya. Saudara akan mudah memiliki perasaan seperti orang-orang duniawi. Dan itu akan dirusak pikiran saudara, jiwa saudara dirusak. Dan saudara bisa kompromi dengan hal-hal yang duniawi, yang dosa. Dan akhirnya hanya sekedar label, manusia surgawi tetapi hidupnya duniawi. Dan itu sangat menyenangkan roh jahat. Tapi membuat kerugian aset. Ya, saudara kan aset. Aset kerajaan Tuhan dirugikan. Karena Tuhan itu baik, menciptakan saudara atas dasar kehendak bebas, bukan seperti robot. Oleh karena itu ini kesempatan untuk kita hidup atas dasar hukum-hukum Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah semua orang bisa menjadi kaya, betul? Semua orang jadi kaya. Kalau nanya siapa mau kaya, semuanya angkat tangan. Siapa mau miskin? Saya ragu, dia teologi kemiskinan berarti. Masih ingat kan? Teologi kita GBI bukan teologi kemiskinan. Ya maunya miskin. Meskipun saya susah, menderita. Yang penting cinta Tuhan. Lalu kalau tiba-tiba ada mobil, dosa. Jadi harusnya miskin terus, baru rohaninya bertumbuh. Ada yang namanya teologi kemakmuran. Di sini kalau nggak punya rumah, satu-satu rohaninya belum pada bertumbuh. Itu teologi kemakmuran. Ngeri. Jadi yang rohaninya bertumbuh adalah orang-orang yang punya mobil, punya motor, punya rumah, punya kerjaan, itu rohani bertumbuh. Yang enggak punya rohani.
Itu teologi kemakmuran. Tapi kita kan masuk dalam teologi penata layanan, teologi pengelolaan. Saat kita dipercayakan 10, kita dapat berkat 10, tapi kita sudah menaikkan kemampuan kita, kekuatan kita 20, berkatnya 20. Kita naikin kekuatan lagi 100, dapatnya 100. Jadi supaya kita nggak sombong. Ini teologi penata layanan. Semua orang bisa menjadi kaya, betul? Semua orang bisa punya pengalaman kaya. Tapi tidak semua orang punya pengalaman bagaimana cara menjadi kaya. Betul? Menjadi kaya nggak bisa instan, tapi harus melalui proses. Namun menjadi kaya adalah simple sebenarnya, simple. Katakan jadi kaya itu simple. Simpelnya kenapa? Hanya tahu caranya dan lakukan caranya. Ikuti prosesnya dan terima nikmati kekayaan. Simpel sebenarnya. Tahu caranya, lakukan caranya. Masalahnya kita menunda untuk melakukan caranya padahal sudah tahu caranya. Amin. Kalau bagaimana untuk melipat gandakan benih-benih ya, melipat gandakan berkat-berkat kita. Firman Tuhan bilang, taruh benih supaya bertumbuh dan menghasilkan pelipat ganda mujizat. Kita sudah tahu, tapi kita tidak lakukan. Dan akhirnya kita mendelay untuk bisa menikmati kekayaan hadir dalam kehidupan kita. Nah ini 2 tahun yang lalu, saudara kalau mau dengar, ini tema khotbah di sini, berkata saya orang kaya. Saudara tinggal search aja, GB Kingdom Heaven Church, tulis saya orang kaya Pastor Ernest, dia muncul. Saudara bisa dengarkan, supaya saudara, identitas saudara bisa diperbaharui lagi. Saudara ini orang kaya, berasal dari pemerintahan kerajaan sorga, tetapi mentalitas saudara masih mentalitas miskin. Doa-doa saudara, doa-doa rakyat-rakyat jelata yang miskin. Kalau saudara sudah yakin identitas saudara, saudara bisa berbeda. Amin. Nah itu yang pertama, bicara bagaimana kita bisa hidup bersama Roh Kudus. Ya kan, yang pertama harus memiliki pengalaman, yang kedua adalah memiliki yang namanya, kok tahu sih? Next. Kita harus memiliki yang namanya apa saudara? Hubungan. Untuk membuat diri kita menjadi orang kaya, kita harus tahu berada di bagian yang kedua ini. Saudara, kalau saudara menjadi orang kaya, saudara punya hubungan yang baik. Amin. Kalau saudara nggak mau hubungan yang baik, saudara sorry ya, saudara jangan bilang saudara mau jadi orang kaya. Saudara tidak termasuk golongan menjadi orang kaya. Yang kedua ini adalah cara bagaimana membungkus semua kekuatan yang 8 kekuatan yang ada untuk saudara menjadi orang-orang kaya. Mungkin saudara bilang gini, nggak usah pakai hubungan, saya bisa jadi kaya. Nggak mungkin caranya gimana. Orang duniawi aja pakai cara ini dengan hubungan. Warga kerajaan sorga, orang-orang dunia ini memakai cara ini supaya dia menjadi orang kaya. Dan saya dalam pekerjaan melakukan ini juga. Orang-orang di luar orang percaya melakukan ini juga. Contohnya begini. Untuk kangtau atau cuan kita besar, untuk kita dapat kangtau, kita harus deketin orang-orang yang berpengaruh. Betul? Orang yang kaya, punya jabatan. Kita keker itu dulu, yang kita keker itu dulu. Jangan orang yang nggak sekolah, orang yang miskin. Kita mau ajak dia kerjasama. Jadinya apa? Saudara bisa tahu lah. Orang yang berpengaruh, punya jabatan, orang yang pinter, relasinya banyak, apalagi kita bikin hubungan sama dia yang baik. Tuh. Kita berdayakan, jangan memperdaya mereka, berdayakan mereka. Untuk menggulung uang kita yang modal kecil jadi besar. Amin. Saudara bisa, nggak punya modal juga saudara kalau punya kenalan bagus, saudara dapat kangtau loh. Saya kerja, saya nggak ada modal. Nggak ada modal, saya hubungan baik sama bos. Saya cuma modal, ini ada PO nih. Saya nggak ada uang. Untungnya berapa Nas? 100 juta. Bagi hasil berapa? 50-50.
Jatuh temponya berapa lama sana? Sebulan. Udah ambil, kasih PO ke kantor, biar talangin dulu. Enak banget ngomong gitu. Terus, kok ada lagi kok. Cuan berapa? 200 juta. Yang ini 60-40 lah kok, saya 40 aja. Udah bilang ambil. Gak ada itu. Karena saya jalin hubungan baik. Amin. Dan ini juga yang terjadi yang harus kita lakukan. Kita harus tahu bahwa orang bisa menjadi kaya karena sebuah hubungan yang diciptakan. Betul? Kita harus menciptakan yang baik. Supaya apa? Supaya terjadi hal-hal baik, keuntungan-keuntungan, keberhasilan demi keberhasilan. Ini bicara tentang pembungkus yang kedua untuk 8 kekuatan ini adalah hubungan. Yang pertama adalah pengalaman, kedua hubungan. Ini terkonek sama pengalaman dan hubungan. Kalau kita mau memperoleh kekayaan. Warga kerajaan sorga, ini rutenya masih sama, rute bisnya masih sama, bicara tentang kekayaan. Saya mau ajak supaya kita sama-sama sepakat belajar melakukan firman Tuhan. Supaya dapat berkatnya barengan. Kekayaannya OTW-nya barengan. Tinggal saudara mau lakukan atau enggak. Kalau saudara mau lakukan, puji Tuhan, alhamdulillah, saudara akan mengalami OTW kekayaan hadir dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saudara, kalau saya bicara tentang Roh Kudus, kita lihat firman Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 16 17 kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Saudara, kita mesti perhatikan, kita bicara tentang Roh Kudus ya. Sebentar tentang Roh Kudus. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Bukan manusia, supaya menyertai kamu, tetapi roh. Dunia enggak kenal, dunia tidak menerima Roh Kudus. Sebab dunia enggak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Mengenal ini dalam bahasa aslinya ada ginosko. Ginosko ini bicara bukan cuma tahu dari jauh, tetapi kita sama dia terhubung, ada DNA, ada yang terkonek, saling mengerti, ada hubungan yang dekat antara roh kita dengan Roh Kudus. Ternyata kalau disatukan ini menjadi hal yang luar biasa. Saya mau tanya saudara, selama saudara menjadi seorang Kristen, orang percaya, apakah saudara tahu mengenai Roh Kudus itu sih sebenarnya sampai sekarang? Siapa sih itu Roh Kudus? Atau apa? Atau mengapa rohnya itu disettingkan, dimateraikan, dijanjikan ini harus hadir bersama dengan orang-orang percaya, dengan diri kita. Kenapa? Hari ini Tuhan mau sama kita semua, kasih tahu sama kita semua, bahwa Roh Kudus itu hadir mau menolong kita, menyelamatkan kita. Kita punya bentuk yang sama, roh, manusia, dan Roh Kudus. Cuman yang membedakan adalah kapasitas saudara dan Roh Kudus berbeda. Kita butuh kehadiran Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa menolong kita, menyelamatkan kita, memberikan kemampuan kepada kita. Hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita, amin. Nah sekarang saya mau nanya, mengenal ini bicara tentang hubungan. Saya mau tanya, selama saudara menjadi seorang Kristen, saudara seberapa kenal saudara dengan Roh Kudus? Seberapa dekat hubungan saudara dengan Roh Kudus? Biasa aja pagem, atau enggak terlalu dekat hubungan saya dengan Roh Kudus, atau dekat?
Sampai saat ini saya sebagai gembala, setiap hari saya harus mengundang Roh Kudus. Saya harus mengundang Roh Kudus, saya harus deklarasikan firman Tuhan. Setiap pagi, di rumah, di jalan, saya harus terkonek sama Roh Kudus. Nah, tapi ini dia hebatnya saudara. Saya mau tanya sama saudara, ilmu apa yang saudara dapat? Kalau ilmunya lebih tinggi dari Roh Kudus, saya mau ikut saudara. Hebatnya gini, jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan pengurus-pengurus Tuhan, entah itu lebih sakti dari saya atau bagaimana, masih tidak mau mengundang Roh Kudus setiap hari. Tidak punya hubungan sama Roh Kudus setiap hari. Sebenarnya saudara sudah merasa hebat tanpa Roh Kudus, atau saudara punya ilmu sakti di atas Roh Kudus? Saudara kasih tahu, siapa tahu saya bisa ikut saudara. Kalau lebih sakti dari Roh Kudus. Atau saudara emang gak mau punya hubungan sama Roh Kudus. Atau saudara lagi terikat oleh dosa jadi sulit. Hari ini Tuhan mau supaya saudara sadar. Sadar. Saudara butuh Roh Kudus. Saudara butuh hubungan setiap hari sama Roh Kudus. Amin. Kalau seorang gembala aja, pendeta aja undang Roh Kudus setiap hari, harusnya saudara jemaat undang Roh Kudus. Bukan, saya gak perlu undang Roh Kudus, biar gembala aja. Lah kalau saudara gak undang Roh Kudus, yang datang sama saudara siapa? Roh siapa? Nah jawab sendiri. Roh Kudus itu harus diundang, tapi roh setan gak perlu diundang. Kalau saudara gak mengundang Roh Kudus, yang datang kepada saudara siapa? Nah saudara tahu sendiri itu, kalau saudara sudah tahu teorinya, kenapa nggak undang Roh Kudus setiap hari? Itu kan masalahnya kan? Halo, ambil komitmen hari ini. Mumpung waktu masih ada. Bilang sama kanan kiri, kita harus undang Roh Kudus. Bilang, kamu harus undang Roh Kudus. Kalau nggak undang Roh Kudus, nanti kamu bikin celah, nanti kita berantem, kan repot. Suami istri harus undang Roh Kudus. Amin. Kalau nggak undang Roh Kudus, jangan sampai nanti akhirnya roh jahat masuk, buat kesalahan, buat dosa, akhirnya ribut di rumah tangga. Ajak, yuk kita hari ini duduk mesbah bersama, undang Roh Kudus. Ya mau katakan amin. Saudara kalau diundang Roh Kudus kok pada lemas-lemas ya. Kalau minta berkat saudara semangat-semangat nih. Gimana nih Pak Riko? Pak Pendeta Panji gimana ya? Siapa mau terima berkat? Angkat tangan semua kan? Wow. Siapa mau mengundang Roh Kudus setiap hari? Amin. Tes ya. Siapa menerima berkat? Jangan tadi dikasih tahu baru berkatnya dikurangin ya. Siapa yang mengundang Roh Kudus setiap hari? Saya, wah, Roh Kudus dengar loh saat ini loh. Dia senang. Apa benar nggak ya? Apa benar ya? Gitu Roh Kudus. Dan saya berharap itu benar semua. Karena Roh Kudus ada di sini melihat saudara. Dia tunggu, yes, besok banyak orang-orang yang mengundang aku. Aku senang. Aku akan jagain dia, aku akan berkati dia, aku akan selamatkan dia, aku akan berikan perlindungan kepada dia. Amin. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, hubungan yang baik dengan Roh Kudus setiap hari ternyata akan membuat kita diarahkan untuk terus menerima kekayaan sorga yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Hubungan yang baik dengan Roh Kudus akan membuat kita diarahkan untuk terus menerima kekayaan sorga. Oke, lanjut ya. Sekarang bagaimana membuat hubungan kita tetap terus baik sama Roh Kudus. Secara cepat saya mau sampaikan ini ya. Yang pertama adalah, saudara ini cara praktisnya aja mudah dilakukan. Jadikan ini sebuah pengalaman hidup saudara. Poin keempat ini. 1, 2, 3, 4 dengan cepat. Kita harus tahu dan percaya bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Ajaran lain tuh, ajaran lain yang suka berdua-dua itu berdua. Datang dia bilang Roh Kudus itu bukan seorang. Tapi kita lihat di Yohanes 14 ayat 16, kasih tahu sama ajaran itu. Ayat ini bicara seorang pribadi. Ya kan Yohanes 14 ayat yang ke-16.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong. Ajaran itu tidak percaya. Dia bicara Roh Kudus cuma zat, kekuatan doang. Tapi hari ini firman Tuhan berkata Roh Kudus adalah seorang. Kalau seorang berarti bisa kita menjalin hubungan sama Roh Kudus. Walaupun gak kelihatan. Saya pernah waktu di mobil, sopirnya Grab itu adalah ajaran itu saya bilang, Pak, ini ayatnya Pak. Saya nggak kasih tahu saya pendeta. Ini ayatnya Bapak baca sendiri. Saya bilang, Bapak rugi kalau nganggap Roh Kudus itu cuma kekuatan zat. Roh Kudus itu seorang. Kita bisa berkomunikasi. Kita bisa memuji Dia, menyembah Dia. Kita bisa mengucap syukur, berkomunikasi. Jadikan sebuah pengalaman hidup. Saudara mau jadikan Roh Kudus menjadi seorang yang menemani saudara setiap hari? Jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih sabar, lebih ngampunin Roh Kudus. Dibanding orang-orang yang ada dekat kita, dibanding istri kita, dibanding suami kita, dibanding sahabat kita ngomong apa adanya aja. Ya kan, kadang istri saya, enggak mau, gitu kan. Jangan bilang bugem ya. Tapi kalau Kudus ya mengampuni, amin. Justru kalau istri kita sudah bersalah 3 kali sama istri, paling saya datang. Nah, dipijitin nggak mah? Selesai langsung masalahnya kan? Kalau Roh Kudus sabar, tapi kita harus punya jalin hubungan sama Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan saya. Kalau saudara mau saya ucapkan kapunka. Terima kasih dalam bahasa Thailand ya. Yang kedua saudara, kita harus melihat bahwa Roh Kudus memiliki kapasitas jauh lebih besar dari kita. Amin. Pertama seorang pribadi, kedua, saudara saat ngomong komunikasi sama Roh Kudus, dia punya kapasitas lebih dari bos, lebih dari pribadi orang-orang yang ini cocok nih buat Kang tahu besar nih. Saudara harus berpikir seperti itu kalau saat saudara berhubungan dengan Roh Kudus. Maka saudara akan mengalami berkat-berkat yang tidak pernah masuk nalar saudara. Amin. Ini yang saya lakukan. Ini adalah cara praktis yang saya lakukan setiap hari. Dan menghasilkan terobosan demi terobosan. Amin. Dan terobosan itu dia gak pernah berhenti loh. Saya bilang sama istri saya, ini kok ada lagi ya? Ada lagi ya. Saudara harus lakukan. Roh Kudus adalah pribadi yang cocok untuk saudara ajak partner kerja. Setiap hari, tanpa modal saudara, yang modalin Roh Kudus 100%. Saya bilang, saya nggak ada modal, saya cuma ngomong Roh Kudus, gue ngomong sama ke kokoh itu ya, ke bos itu ya, yaudah kamu gak usah ada modal, tiba-tiba dapat margin 50%. Ajak partnership, kerjasama Roh Kudus di dalam diri saudara. Apakah saudara mau? Apakah saudara mau? Saudara akan menjadi orang kaya kalau saudara punya hubungan Roh Kudus dan menganggap Roh Kudus punya kapasitas lebih besar. Lalu, kita harus memiliki banyak waktu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Mazmur 25 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Tuhan itu, silakan dibaca boleh. Mazmur 25 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara mesti banyak waktu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Jangan datang sama Roh Kudus komunikasi pas lagi ada maunya aja. Bangun tidur, Tuhan jagain aku. Tuhan lindungi aku. Ya kan, mau berangkat, Tuhan jagain aku. Lalu sampai makanan, Tuhan berkati sucikan makanan ini. Kuduskan makanan ini. Udah malam, Tuhan jagain aku mau tidur. Bukan percakapan seperti itu yang Tuhan mau. Bangun tidur, Tuhan Engkau ada bersama denganku. Terima kasih Engkau bersama denganku, Engkau memberikan kepercayaan kepadaku. Biarkan hari ini Engkau bersama denganku. Di jalan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, nyanyi pujian bagimu. Roh Kudus menikmati kebersamaan dengan kita. Amin. Bukan saja saat minta-minta dia nikmati juga, tetapi buat lebih nikmat. Suami istri, coba kalau istrinya maunya minta-minta tuh sama suami.
Suami gimana rasanya? Atau sebaliknya suami minta, yang istri yang kerja minta. Rasa istri gimana? Sehari 2 kali, lama-lama, pasti begitu kan? Rasanya gitu kalau kita minta-minta. Kita jadi kakak adik kita minta-minta terus. Adik saya aja kesaksian, kalau sama saya minta-minta terus saya bilang, kamu kesini aja, bantuin kerja dulu baru dikasih uang. Supaya ngajarin supaya nggak mental miskin. Saya ajarin dari Depok datang sini, bantuin bongkar sebelah rumah dulu nih, dulu saya udah ada. Ntar siang bantuin nih jam 1 jam 2 nih, sekarang udah di rumah nih, di kerja security. Jangan minta duit aja, bantuin kerja baru saya kasih berkat. Nah seperti itu, rasanya nggak enak kalau minta-minta kan? Bener nggak suami? Istri bener nggak? Kakak, adik, teman-teman? Nggak enak, jadi sama Tuhan jangan cuma minta, Tuhan minta lindungi, emang Tuhan security. Tuhan jagain, emang gue baby sister. Tuhan terima kasih hari ini aku setelah bangun. Tuhan terima kasih, lebih baik gini, Tuhan terima kasih berkat Tuhan sudah sediakan hari ini dalam pekerjaanku nanti siang. Enak didengar. Gitu. Lalu sebagai doa model kerajaan, aku ambil berkat keuntungan. Jangan Tuhan minta keuntungan, terlalu murah doa gitu. Aku ambil keuntungan. Berkat keuntungan ratusan juta masuk dalam keluargaku, masuk dalam usahaku. Wah lebih keren, kita sebagai duta kerajaan sorga. Tuhan aku minta omsetnya, minta. Aku lepaskan berkat. Customer demi customer Tuhan datangkan, itu lebih keren. Amin, miliki komunikasi. Yang keempat terakhir. Setelah itu kita akan berdoa. Kita harus percaya dan bersedia melakukan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita untuk bagaimana kita menjadi orang kaya. Betul? Siapa itu? Bagaimana kita minta? Yohanes 1 ayat 1 bilang bagaimana? Yohanes 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, 4 bagian ini kita harus percaya. Jangan tawar-tawar. Kalau tawar-tawar kita menilai menjadi orang kaya. Firman Tuhan ini sudah disetting buat jadi kita orang kaya. Amin. Bukan kaya secara harta saja, tetapi secara batin kita kaya. Kalau artinya batin kita kaya gimana? Orang ngeselin kita, fitnah kita. Kita gak langsung mudah tersinggung, mudah marah. Kenapa? Karena kita orang kaya. Saat kita difitnah, disinggung, kita tetap kasih pengampunan, gak apa-apa lah. Gue baik sama lu, gue ampunin lu. Damai sejahtera tetap ada, itu orang-orang kaya. Amin. Ukurannya Tuhan 2. Kaya secara batin dan bisa kaya secara materi. Sesuai dengan kemampuan. Semakin banyak melakukan firman Tuhan, semakin banyak mempercayai firman Tuhan, semakin banyak Tuhan kasih kepercayaan. Demi kepercayaan dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita sama-sama mengambil keputusan. Apakah kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus? Amin. Kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya undang kita untuk kita bangkit berdiri bersama sambil tundukkan kepala kita. Roh Kudus ada di sini.